stains, human skulls, clothes, shoes, charms, and human hair, perhaps belonging to innocent Nigerians who had embarked on a journey of no return, were there for all to see. Seperti biasa, malam ini kita mau ngobrolin kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Jadi malam ini kita terbang jauh nih ke Afrika Barat, tepatnya ke Nigeria, di mana ada satu tempat yang dijuluki pabrik manusia, Suka Forest. Siap-siap, karena kisah ini bukan cuma soal hilang, tapi soal organ yang dijual dan ritual hitam yang gila. Pastiin kalian udah like, subscribe, dan siapin kopi pahit. Ini dia kisahnya. Oke guys, sebelum kita masuk ke TKP, kalian harus tahu dulu nih, latar belakangnya. Di Nigeria, tepatnya di kota-kota besar, profesi ojek motor itu keren banget guys. Jadi mereka dipanggil Okada. Tapi jangan bayangin ya, ojol di sini yang pakai jaket rapi. Komunitas Okada di sana itu kuat banget, solid dan loyal abis. Mereka saling menjaga banget nih. Nah, kenapa ini penting? Karena para korban kita mayoritas dari komunitas ini. Jadi pada tahun 2014, sekitar bulan Januari, mulai terasa nih vibe yang nggak enak. Udah ada omongan. Si A kok udah seminggu nggak kelihatan ya? Terus si B juga kayak ditelan bumi, nggak ada kabar apapun. Awalnya dianggap biasa aja. Tapi kalau 2-3 orang hilang dalam sebulan, itu udah lampu merah guys. Apalagi yang hilang itu dari komunitas driver Okada. Sayangnya, detail nama korban pertama ini nggak banyak diulas di media guys. Karena kasusnya tuh udah tenggelam banget. Mereka hilang tanpa jejak. Motornya pun nggak ketemu. Nggak ada saksi. Kayak puff, hilang aja gitu. Lalu salah satu dari komunitas Okada langsung lapor polisi. Tapi responnya tuh kayak lemes banget. Polisi lokal di sana tuh terkenal lambat. Atau bahkan ya, maaf ya, mereka dicurigai menutup mata karena ada power besar di balik kasus ini. Kasus hilang-hilang ini dianggap kasus orang kecil yang nggak penting banget. Dari sini nih, komunitas Okada menarik diri dan bilang, Oke, fine. Kalau polisi nggak gerak, kita yang gerak. mereka curiga ini kerjaan ritualis atau organ harvester. Kenapa? Karena di Nigeria, kepercayaan pada ritual hitam atau yang mereka sebut juju itu masih kental banget. Mereka percaya organ manusia, terutama organ vital dari orang yang masih kuat kayak driver ojek itu bisa diingkatin kekayaan atau kekuasaan. Gila banget kan? Fokus kita beralih ke tanggal 22 Maret 2014. Ini dia titik baliknya. Seorang driver Okada bernama Landre. Dia ini orang yang aktif banget nih, lincah dan solid banget. Landre dapat orderan dari orang yang random. Dijemput di lokasi yang lumayan sepi. Insting dia sih sempat nggak enak ya. Tapi sebagai driver yang butuh uang, dia ambil orderan itu. Sekedar info ya guys, karena kejadian dari 2 orang dari Okada sebelumnya tiba-tiba hilang tanpa kabar, jadi ketua dari komunitas Okada ini membuat aturan di mana setiap driver setelah menyelesaikan orderannya, mereka harus balik lagi ke base camp untuk absen. Nah, Landre yang udah ditungguin sama ketua dan para komunitas lainnya itu nggak datang ke base camp untuk absen lagi guys. Komunitas Okada udah panik banget nih mendengar kabar hilangnya Landre. Tiba-tiba salah satu teman dekat Landre yang namanya Ubo dapat telepon dari nomor tak dikenal. Tapi dengan kode area lokal, Ubo awalnya ragu nih mau angkat. Tapi insting persaudaraan yang memaksanya, dia angkat. Begitu diangkat, Ubo langsung dengar nih suara statik dan tangisan samar. Lalu suara itu muncul Landre. Tapi suaranya itu nggak jelas banget guys. Kayak orang tercekik gitu. Kayak berteriak minta tolong dengan sisa tenaga. Tolong Ubo, aku diculik. Aku di basement, di bawah tanah. Aku di penjara. Lokasinya di hutan Soka. Kau harus masuk jauh sampai ketemu jalan setapak kecil di sebelah kanan. Aku sama 8 orang lain di sini. Mereka bilang kita akan dipotong. Tepat setelah Landre mengucapkan kata dipotong, terdengar teriakan keras dan teleponnya mati. Bayangin aja ya, kalau lu jadi Ubo, lu denger suara temen lu yang lagi di ambang kematian, ngasih SOS terakhir, gimana perasaan kalian? Coba komen di bawah. Setelah telepon horor itu, Ubo nggak buang waktu semenit pun. Dia langsung kumpulin anggotanya dalam sekejap. 40 anggota Okada terkumpul nih, berbekal tekad dan senjata seadanya. Mereka langsung nyari hutan Soka. Suka Forest itu luas banget guys, terkenal angker dan jadi tempat buangan sampah ilegal. Nyari jalan setapak kecil tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi
karena deskripsi Lanre sangat akurat. Salah satu anggota yang hafal banget nih daerah itu berhasil nemuin jalan setapak yang nyaris nggak terlihat. Tertutup semak-semak lebat, insting mereka langsung benar nih. Mereka jalan pelan-pelan, nyaris tanpa suara. Begitu mereka masuk, tiba-tiba muncul dua pria bertubuh besar, berpakaian serba hitam yang langsung menembaki rombongan Okada. Ini jelas bukan penculikan amatir, guys. Mereka punya senjata api ilegal dan terorganisir. Komunitas Okada yang cuma bawa tongkat, parang, dan bambu runcing terpaksa mundur. Mereka nggak mau ada yang mati sia-sia. Tapi mereka tahu nih, mereka sudah sangat dekat. Komunitas Okada nggak menyerah. Malam itu, mereka langsung kumpulin lagi anggota yang lebih banyak. Mereka berhasil ngumpulin 60 anggota. Kali ini, ketua komunitas Okada menyuruh seluruh anggota untuk bawa senjata yang mereka punya dari golok, pisau, bambu runcing, parang, pistol, dan lain-lain. Ini udah kayak mau perang, guys. Bayangin aja seberapa besarnya solidaritas mereka buat nyariin Lanre. Pagi harinya, pasukan 60 Okada menyerbu lagi nih. Mereka menyisir hutan dengan hati-hati. Dan akhirnya, di tengah semak-semak, mereka nemuin sesuatu yang ganjil banget. Sebuah bangunan berbentuk kotak dari semen dan batu bata, yang pintunya cuma seng usang. Kayaknya sih, ini tadinya rumah kosong, tapi dimodifikasi jadi tempat gelap. Begitu pintunya didobrak, bau busuk yang nggak bisa dijelasin langsung menusuk ke hidung. Bau darah, bau kotoran, bau mayat yang busuk di lantai berserakan pakaian kotor, sandal, dan yang paling gila, ada bercak-bercak darah kering di dinding. Blood stains, human skulls, clothes, shoes, charms, and human hair, perhaps belonging to innocent Nigerians who had embarked on a journey of no return, were there for all to see. Perpetrators of these inhuman acts had been in business for a long time. Human parts littered the area, prepared for potential buyers. Guys, ini bukan cuma tempat nyekap nih, ini tempat mengeksekusi. Mereka nyari Lanre. Di salah satu sudut, mata Ubo melihat sesuatu yang ditutupi karung goni. Pintu kayu kecil. Itu adalah pintu rahasia menuju tangga sempit menuju basement. Persis banget kayak yang Lanre bilang. Mereka turun dengan hati-hati, dengan penerangan yang minim. Dan pemandangan yang muncul yang mengerikan, mereka nemuin nih, penjara buatan dari jeruji besi. Di dalamnya ada 12 orang yang badannya kurus kering, hampir telanjang, dan sangat trauma. Mereka gemetar, mata mereka kosong. Mereka adalah korban penculikan yang masih hidup. Para anggota langsung menolong seluruh korban itu. Mereka mengira misi selesai. Tapi, saat Ubo menolong, dia sadar nih, di mana Lanre? Ubo langsung histeris nih, nyari Lanre di setiap sudut. Di antara 12 korban, Lanre nggak ada. Fix, Lanre nggak selamat, guys. Dia sempat ngasih SOS terakhir dan dia menepati janjinya pada komunitas. Tapi, nyawanya sudah lebih dulu diambil. Ini adalah momen paling emosional dalam kisah ini, guys. Coba aja bayangin, seberapa besar rasa bersalah Ubo saat itu. Setelah menenangkan 12 korban, tim Okada memeriksa seluruh basement. Disinilah horor yang sebenarnya terungkap. Di salah satu sudut, ada meja panjang yang penuh noda coklat kehitaman. Darah kering. Ini adalah meja operasi black market. Di atasnya ada pisau dan golok. Ukuran besar banget, tajam. Jelas banget nih buat memotong daging. Lalu ada gergaji mesin, bukan gergaji kayu biasa ya guys. Ini buat memotong tulang dan memisahkan bagian tubuh. Mangkok besar dan wadah plastik yang digunakan untuk menampung organ yang sudah dipanen, siap dikemas. Tapi bukti paling gila, yang paling mengerikan dan paling membuktikan kalau ini adalah pabrik manusia adalah sebuah kubangan air yang isinya ada buaya hidup. Ini udah di luar nalar guys. Kenapa buaya ada di basement? Hipotesisnya sangat dingin guys. Buaya-buaya ini adalah mesin pembersih, barang bukti. Mereka dikasih makan sisa-sisa organ atau bagian tubuh yang nggak laku dijual. Atau bahkan kalau ada korban yang meninggal saat proses interogasi, buaya ini yang menghabisi jejaknya. Coba kalian bayangin, para korban yang masih hidup di dalam penjara harus melihat buaya yang memakan teman-temannya mereka. Dengan sebuah bukti ini, mereka sadar nih, tempat ini bukan cuma penjara biasa. Ini adalah pabrik manusia, tempat memanen organ-organ segar untuk dijual di pasar gelap.
atau untuk ritual ilmu hitam. Lanre dan korban Okada lainnya, mereka diculik bukan buat uang tebusan, tapi buat dijadikan komoditas. Setelah penemuan gila ini, Ubo lapor polisi, tapi berita ini udah keburu viral di kalangan komunitas Okada dan warga sekitar. Masa langsung ngamuk nih. Bukan cuma komunitas Okada aja, tapi seluruh warga kampung. Mereka berbondong-bondong ke hutan Soka. Pokoknya di sana tuh udah chaos banget nih. Beberapa penjaga dan pria berpakaian hitam yang dicurigai melarikan diri. Tapi ada beberapa yang berhasil ditangkap massa. Polisi akhirnya datang, tapi terlambat. Mereka berhasil mengamankan 8 orang tersangka dari amukan massa. Ini yang bikin kasusnya makin heboh, guys. Seluruh Nigeria gempar banget. Kasus ini jadi trending topik di mana-mana. Orang-orang jadi takut ke hutan, takut orang ojek, dan makin nggak percaya sama polisi. Soka Forest langsung jadi lambang kejahatan ritual dan tempat yang harus dihindari. 12 korban selamat itu mereka trauma parah. Butuh perawatan psikologis jangka panjang. Sayangnya, total korban hilang di sekitar Soka diperkirakan puluhan orang. Hanya sedikit tulang belulang yang bisa diidentifikasi. Sebagian besar tersangka ini diadili. Tapi proses hukum di Nigeria itu tuh ribet banget. Banyak yang percaya dalam utama kasus ini adalah orang kaya atau politisi yang butuh organ buat ritual. Nggak pernah tersentuh hukum. Ini yang bikin komunitas Okada dan warga sana makin nyesek, guys. Ini bukan fiksi, ini nyata. Kisah tentang solidaritas komunitas Okada yang luar biasa. Dan tentang betapa gelapnya sisi kemanusiaan ketika uang dan kepercayaan udah gelap. Jadi nomor 1. Coba komen di bawah. Kalau kalian jadi Ubo, apa yang bakal kalian lakuin setelah dapat telepon itu? Gua pamit, sampai ketemu di kisah mengerikan berikutnya. Stay safe dan jangan percaya sama hutan yang sepi. Bye.